lokasi sayap kanan kantor DPRD itu Sekarang sementara ya. sudah berjalan. Iya. Untuk bangunan utama itu insya Allah masuk di tahapan Januari ini mulai perencanaan. Iya. Sekaligus mungkin kita pemerintah kota melakukan demolisi. Demolisi itu di-appraisal dulu seluruh bentuk bangunan, keseluruhan bangunan. Di-appraisal, setelah itu ditaksasi berapa jumlahnya. Setelah itu didemolisi dan selanjutnya dilakukan tahapan pembangunan oleh Kementerian PU. Anggaran yang disusun kemarin itu pasti kan berapa yang sekarang belum ada fixnya dari Kementerian PU kita tunggu, tapi sekarang sudah mulai berjalan. Tapi belum ada saya lihat aktivitas yang sayap kanan sudah, iya, tapi kalau yang bangunan utama itu kan belum memang. Oh itu memang yang gedung baru iya, itu kan yang sayap kanan itu kan penyerahan 2024 kemarin kan. Iya. Dilihat dari struktur bangunannya memang masih sangat layak gitu. Dilanjutkan rehabilitasi. Iya, belum berapa tadi kita bilang Pak Apa untuk 2026 ini yang bangunan utamanya tadi? Januari ini mudah-mudahan melalui bidang aset akan melakukan tahapan demolisi. Demolisi itu di-appraisal dulu berapa kira-kira taksasinya ini kalau dirobohkan toh. Iya. Berarti di audit semacam auditan begitu Pak. Di-appraisal dulu, setelah di-appraisal ada pemenangnya nanti ini. Yang pemenang lain akan membongkar sekaligus meratakan seluruh. Ya lelang pusat Pak ya. Untuk dari bidang aset BPKD. BPKD berarti pembongkarannya tetap daerah yang ini. Pembongkarannya nanti yang pemenangnya. Siapa yang ditunjuk? Maksudnya yang lelang tetap daerah Pak ya? Tidak, untuk lelang konstruksinya apa? Oh, semua dari Kementerian PU. PAD secara keseluruhan itu kami kemungkinan finish ini saya masih belum fix betul karena tadi jam 4 kita closing, masih sementara rekon, tetapi angkanya pasti tidak akan meleset jauh dari ini. Hasil perhitungan terakhir itu berdasarkan uang yang masuk ke kas daerah, PAD kita di angka 1.179.548.619. Sedikit lagi 2 triliun. Ya, tapi ini adalah capaian yang alhamdulillah mungkin yang tertinggi dalam sejarah Kota Makassar, seperti yang Pak Wali sampaikan ketika kita rakorsus kemarin. Ini adalah hasil kerja keras dari seluruh teman-teman di Badan Pendapatan Daerah dan SKPD Pendapatan. Untuk pajak sendiri itu di angka 93% juga, atau 1.747 miliar sekian. Ini juga capaian yang meningkat cukup signifikan, dan ini adalah hasil kerja keras dari seluruh unsur yang terlibat. Terima kasih kepada Wali Kota Makassar yang telah senantiasa lebih baik lagi. Target. Seorang oknum guru mengaji berinisial B, 55, ditangkap pihak kepolisian lantaran diduga melakukan aksi pencabulan terhadap 6 orang santriwatinya di lingkungan Kalakara, Kelurahan Empuang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu 31 Desember. Penangkapan pelaku dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Jeneponto setelah menerima laporan dari orang tua korban yang geram dengan aksi bejat pelaku. Kasus asusila ini terungkap setelah salah satu korban yang masih di bawah umur memberanikan diri untuk bercerita kepada orang tuanya. Bak petir di siang bolong, orang tua korban langsung berkoordinasi dengan warga lain dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Jeneponto. Berdasarkan laporan tersebut, polisi bergerak cepat mengamankan pelaku di kediamannya guna menghindari aksi main hakim sendiri oleh massa. Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, membenarkan adanya penangkapan terhadap terduga pelaku. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke meja hijau. Benar, terduga pelaku berinisial B sudah kami amankan di Mapolres Jeneponto untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kasus ini menjadi atensi khusus kami karena menyangkut masa depan anak-anak kita, tegas AKBP Widi Setiawan saat memberikan keterangan resmi pada Kamis 1 Januari. Saat ini, B tengah menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Polres Jeneponto. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jeneponto,
AKP Nurman Matasa, mengungkapkan bahwa aksi tidak terpuji ini dilakukan pelaku di tempat mengaji yang berada di rumahnya sendiri. Pelaku diduga memanfaatkan situasi saat para santri tengah fokus belajar. Pelaku merupakan guru mengaji di rumahnya. Ia melancarkan aksinya saat sedang proses mengajar. Modusnya dengan mendekati korban, memeluk, hingga melakukan tindakan pelecehan fisik. Berapa jenis pajak? Yang pertama itu PBB. Alhamdulillah PBB tahun ini mencapai target 100% lebih. Ini adalah capaian terbaik dalam 9 tahun terakhir. Jadi 9 tahun ini kami tidak pernah mencapai PBB 100%. Alhamdulillah tahun ini kita bisa mencapai 100%. Kemudian pajak restoran, ini juga capai target 100%. Kemudian pajak reklame juga capai target. Pajak hiburan, ini juga di atas 100%. Kemudian pajak sarana burung walet, itu juga. Itu beberapa pajak yang lebih target 100%. Kemudian pajak-pajak lain itu pun capaiannya rata-rata di angka 90% ke atas. Jadi memang secara total keseluruhan pencapaian kita cukup meningkat lebih baik. Tapi ini harus terus kita tingkatkan. Semoga nanti semua target pajak ini bisa kita kejar sampai dengan 100%. Terbesar semua itu PBJT, tapi PBJT ini kan pajak gabungan. Di sini masuk hotel, restoran, hiburan, itu 700 miliar lebih. Yang kedua itu BPHTB. BPHTB kita tembus di angka 350. Yang jelas 35 lebih lah, 35 sekian. Saya belum bisa pastikan berapa karena BPHTB ini sampai jam 4 tadi masih ada yang melakukan pembayaran. Jadi pasti saya butuh rekon yang jelas sudah di atas 350 miliar, 352 di sini uang yang masuk, tapi kan masih ada yang sementara kita rekon. Kemungkinan 355 miliar. PBB itu 275 target, tapi dia kan lebih 200 sorry. PBB itu 277 dari target 275. Jadi dia over target uang itu. Yang lain itu ya ini yang besar saya. Kalau kan yang termasuk restoran juga itu 200 lebih, terus lebih. Reklame 65 miliar, ini juga capai target.